Baik, masih saya tunggu untuk semua peserta menyalakan kamera supaya kita bisa segera mulai perkuliahan. Baik, terima kasih. Kita segera mulai saja ya. Selamat datang di mata kuliah pilihan manajemen basis data. Maaf, saya sudah dari Januari alergi kumat ya, jadi batuk terus. Ya, ini pertama kali sepanjang sejarah saya ngajar manajemen basis data, itu mahasiswanya sampai 15 orang, ya, tapi baru 13 yang ikut bergabung, ya, yang lainnya ya sudah nanti. Kalau di tertera sih 16, tapi satu orang itu ternyata ikut kampus Merdeka yang dikonversi menjadi manajemen basis data, jadi ya realitanya hanya 15 orang. Oke, nah manajemen basis data itu nanti akan memperkenalkan kepada Anda semua bagaimana data itu dikelola ya, dengan menggunakan teknologi manajemen basis data tentunya atau TPMS. Ya. Kalian pasti sudah mengenal sedikit manajemen basis data ini dengan prakteknya di SIA menggunakan Microsoft Access. Ya. Nah, nanti kita akan naik tingkat ya, karena Microsoft Access itu dirancang hanya untuk personal database, maka kita akan menggunakan database server nanti, yaitu MySQL. Tulisannya MySQL. Okay. Dan saya sudah menyiapkan satu server yang kebetulan di hosting di Singapura, ya, di Amazon Web Service. Jadi nanti akan saya sampaikan bagaimana Anda bisa mengakses dan menggunakan. Oke, lalu nanti akan ada tugas-tugas. Ya, jadi untuk mata kuliah ini itu full tugas. Saya share screen saja, jadi saya bisa menjelaskan kepada Anda segala sesuatu yang terkait dengan mata kuliah ini. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Baik, oke, kita mulai dari, nah ini situs kuliahnya ya. Di situs kuliah sudah ada berbagai tautan ya, dan dokumen yang saya sertakan kepada Anda sekalian untuk nanti digunakan selama perkuliahan ini. Ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dari ringkasan RPS terlebih dahulu. Ya, jadi ini adalah rencana perkuliahan kita selama 1 semester. Ya, kita mulai dari buku. Ada 2 referensi wajib. Ya, yang satu itu adalah Over dan Ramesh dan Topi. Ini Modern Database Management. Ini tersedia di perpustakaan. Ya, kalau Anda lihat di sini sudah ada tautan buku teks Over Ramesh Topi ini. Inilah bukunya. Ya, Modern Database Management edisi 13. Bentuknya e-book, ada di perpustakaan. Ya. Kemudian buku yang kedua itu karangan dari Richard Watson. Ya, ini Data Management, Database and Organization. Kalau si bukunya Over, Ramesh, dan Topi ini sasarannya adalah orang-orang yang baru belajar basis data, ya, seperti Anda. Tapi kalau bukunya Watson ini sedikit lebih advance, karena banyak sekali hal-hal teknis yang di situ. Meskipun demikian, ini juga sangat membantu menurut saya. Ya. Nah, kita beruntung karena Richard Watson ini mulai tahun lalu, ini aslinya bukunya dalam bentuk elektronik ya, dijual. Tapi
tahun lalu Richard Watson ini memutuskan bahwa bukunya itu sebaiknya dibuat terbuka. Ya, nah, itu ada di sini. Tautannya juga sudah saya siapkan di buku teks Watson ya. Jadi nanti ini bukunya bisa diakses, boleh di-download ya. Ini ada ini tombol download di sini ini ada dua pilihan. Pakai EPUB ini kalau Anda punya aplikasi e-book ya seperti Kindle atau Apple Book atau yang lainnya lah, apa saya nggak tahu ya. Jadi saya pakai Kindle. Bisa juga PDF ya. Ini bisa diunduh. Anda bisa melihat ini baru tanggal 7 Februari kemarin dirilis. Ya. Di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-Komersial. Jadi selama ini tidak untuk kepentingan komersial, boleh didistribusikan, boleh dikopi, boleh dipinjamkan, dan seterusnya. Jadi ini buku yang kedua. Ya. Nanti untuk bukunya, untuk sumber dari materi perkuliahan itu untuk buku Hover itu kodenya HRT, sedangkan untuk bukunya Watson itu kodenya RW. Ya. Angka itu menunjukkan bab. Oke, inilah rencana perkuliahan kita selama 1 semester. Dan nanti ada referensi mengenai MySQL dan MySQL Workbench maupun juga SQL secara umum. Ya, nanti boleh ada sedikit di Watson maupun di Hover. Anda juga boleh mencari sendiri. Ya, di perpustakaan juga ada. Ya. Software yang akan kita gunakan itu nanti ada dua yang pasti, yaitu MySQL Server dan MySQL Workbench. Ya. Anda bisa mengunduh keduanya dan diinstal di komputer Anda masing-masing untuk latihan, tapi nanti untuk beberapa tugas Anda bisa juga memanfaatkan fasilitas server MySQL yang sudah saya siapkan di Amazon. Ya. Nah, manajemen basis data ini nanti kalau kurikulum kita yang baru sudah disahkan itu akan ditemani oleh yang lain. Kalau manajemen basis data itu kita belajar mengenai bagaimana data itu dikelola. Nanti pada kurikulum baru ada mata kuliah pilihan yang lain yang namanya analisis data. Itu jadi data yang sudah kita kelola, kita simpan itu dianalisis untuk menghasilkan informasi yang kita butuhkan. Tapi itu nanti di mata kuliah baru ya. Ini sementara ini. Ya. Nah, nanti nilainya itu berdasarkan tugas kelompok dan individu. Karena ada 15 orang, maka nanti silahkan membentuk kelompok masing-masing 3 orang. Ya, tidak kurang, tidak lebih. Dan kalau Anda sudah membentuk kelompok, nanti silahkan itu di-share di Microsoft Teams ya, melalui ini. Nah, di sini di halaman Teams dari kelas kita. Ya, tinggal klik New Conversation, lalu sebutkan nama dan NPM anggota kelompok Anda. Ya, jadi masing-masing kelompok 3 sehingga akan ada 5 kelompok. Oke, nanti akan saya siapkan basis data yang bisa Anda gunakan untuk latihan bersama. Jadi nanti saya jelaskan mengenai basis data ya. Oke. Kemudian saya share lagi. Oke, ya. Ya, nanti yang lainnya saya kira sudah bisa dibaca sendiri ya, tugas di waktu dan seterusnya. Oke, kemudian mengenai perkuliahan daring ya, karena kita masih belum dapat jatah untuk mata kuliah ini untuk luring ya kita terpaksa daring. Jelas nanti kita akan ada modus perkuliahan sinkronus seperti ini, kita video conferencing, atau asinkronus, di mana Anda belajar sendiri dan saya berikan tugas kecil untuk memandu. Kalau sinkronus nanti presensinya melalui Microsoft Teams, ya, yang tercatat. Asinkronus itu nanti ada tugas kecil yang saya tinggalkan di Microsoft Teams. Anda tinggal mengumpulkan tugas seperti
saya anggap presensi. Ya. Perlu saya ingatkan, Anda punya jatah untuk tidak hadir kuliah itu 3 kali. Jadi tolong itu dimanfaatkan sebaik-baiknya jika diperlukan. Ya. Oke. Nah, untuk tugas yang berupa penilaian, yang nanti menentukan nilai akhir itu semua dikumpulkan melalui situs kuliah. Ya, ini ya dari sini nanti Anda lihat sudah saya serahkan semua, sudah saya unggah semua bahan yang dibutuhkan, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, ya ini. Lalu ya aturannya seperti itu. Lalu setiap kali perkuliahan akan saya rekam dan tanpa diedit, rekamannya nanti akan saya unggah ke YouTube dan tautan ke video YouTube tersebut akan saya informasikan melalui Microsoft Teams dan situs kuliah. Jadi kalau ada materi yang Anda merasa kok kelewat, gitu ya, bisa diputar ulang. Ya. Tidak usah subscribe, tidak usah like, ya, karena bukan untuk cari masa, gitu. Itu untuk dokumentasi pribadi, dokumentasi kelas. Oke. Lalu ini adalah tautan yang sudah saya sediakan. Ya, nanti akan saya tunjukkan. Jadi ini kalau di ini, jadi MySQL itu adalah aplikasi yang open source. Ya. Jadi Anda bisa download. Yang akan dipakai itu ada 2, ya. Salah. Ke halaman ini download ini ya, MySQL downloads. Ya, ini cari yang community download. Kalau yang ini tuh komersial, ya, berbayar. Kita pakai yang community ini. Nah, nanti saran saya itu adalah mengunduh yang installer for Windows ini. Ini kalau diklik, ya, tautannya sudah ada itu, nanti Anda milih yang ini. Ya. Bedanya apa? Kalau yang ini yang diinstal, yang diunduh itu hanya installernya. Jadi nanti ketika itu dieksekusi, dia masih mengunduh lagi. Kalau ini sudah lengkap, ya. Jadi diunduh, tidak pakai koneksi internet pun bisa jalan. Ya. Oke. Itu ya, ini sudah ada di sini ya. Yang perlu nanti diinstal itu cukup MySQL Community Server dan MySQL Workbench. Nah, saya asumsikan Anda semua pakai Windows ya. Nah, untuk bisa menjalankan ini disarankan pakai prosesor yang multi core. Kalau Anda sudah pakai dual core, Core 2 Duo atau Core i3, Core i5 itu sudah cukup. Ya. RAM disarankan 8 GB, 4 GB pun bisa sebetulnya. Dan displaynya itu ya, resolusinya. Atau kalau memang susah, gitu ya, Anda bisa menggunakan fasilitas yang ada di Amazon Web Service. Ya, oke, jadi nanti bisa dibaca. Oke, tadi bukunya sudah ya. Oke, sudah. Nah, sebelum sampai ke sana, sudah. Nah, ini cara menginstalnya di komputer Anda. Ya, ini pakai Windows 10, Windows 11 juga sama. Ya. Jangan khawatir berbahasa Indonesia. Yang perlu nanti Anda perhatikan itu adalah ketika Anda memilih di sini aplikasi apa saja yang akan ini akan diinstal. Ya. Cukup pilih yang server dan workbench saja. Ya. Yang lainnya tidak perlu. Ya, nanti malah jadi berat. Kemudian ini tidak usah. Nah ini ya. Sekarang bagaimana kalau kita akan menghubungkan komputer? Kalau Anda misalnya ingin pakai yang di Singapura, nah ini caranya. Ini Anda harus sudah menginstal MySQL Workbench. Ya. Petunjuknya ada di sini. Ya, termasuk alamat servernya apa, usernya. Usernya nanti menggunakan npm masing-masing, dan Anda harus mengunduh kunci. Karena ini untuk keamanan ya. Kuncinya itu ada di kuncinya sudah saya share di Microsoft Teams. Di sini di bagian
file di kelas material. Nah ini ada file akt4043c.pem. Ini Anda harus unduh ya. Lalu Anda usernya nanti masing-masing pakai npm dan nanti menggunakan passwordnya semua sama ya, saya buat sama passwordnya ini. Saya cantumkan saja yaitu akt4043c@uajy. Ini passwordnya. Huruf besar kecilnya harap diperhatikan. Ya. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Sudah jelas belum? Nanti ya, kalau ada kesulitan mengenai instalasi dan lain sebagainya, silahkan menghubungi saya. Tapi harapan saya sih tidak sulit. Nah, kalau sudah jadi MySQL Workbench itu kalau untuk setting koneksi ke Singapura ini seperti ini. Ya, ini sudah saya setting ya. Jadi nah ini semoga kelihatan, nggak bisa diperbesar soalnya. Nah, ini nama nanti silakan diberi koneksinya itu diberi nama terserah Anda. Dan pilih metodenya itu standar TCP/IP over SSL. Artinya apa? Data dari komputer Anda ke server di Singapura maupun dari server ke komputer Anda itu akan dienkripsi. Jadi tidak bisa, ya kalaupun ada yang menyadap itu tidak akan bisa tahu isinya apa. Dan ini hostname-nya, nama servernya sudah saya sediakan di dokumen tadi, SSH username Ubuntu, ya. Key filenya tadi yang PEM tadi, ya ini harus di, dan ini biarkan saja, ini juga biarkan saja, lalu username-nya npm masing-masing. Kalau sudah nanti tinggal di, nah ini kalau akan menjalankan tinggal dibuktikan. Nah, Anda akan muncul halaman ini. Ini adalah koneksi ke server di Singapura. Jadi database ini ya, yang 4043C ini ada tabel view dan lain sebagainya. Ini ada di Singapura, tidak ada di Jogja atau Indonesia ya. Kita melihat di sini itu data yang ada di Singapura. Ya nanti bagaimana cara penggunanya akan kita pelajari bersama. Ya, jadi itu untuk koneksi ke server di Singapura. Kalau lokal bagaimana? Jadi misalnya di komputer Anda masing-masing, ya bisa. Ini saya ada ini. Jadi ketika Anda menginstal MySQL Server itu, MySQL Server yang Anda unduh itu akan diinstal di komputer Anda, itu disebut sebagai lokal. Sedangkan yang di Singapura atau di tempat lain itu disebut sebagai remote. Ya, jadi ini lokal. Nah, ini lokal juga bisa. Nah, saya lupa passwordnya terus. Saya malah lupa. Ya. Nah, kalau ini yang tampil di hadapan Anda ini di komputer saya. Sorry, belum saya share ya. Sorry. Maafkan, saya sering lupa. Oke. Jadi ini ya, saya tutup. Jadi begitu Anda menginstal itu nanti akan ada yang namanya lokal itu ini ya. Nah, ini tinggal dibuka. Anda bisa masukkan password. Nah, yang tampil ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu ada di Singapura, kalau ini yang di komputer saya. Ya sama, mirip gitu ya. Tapi beda. Lokasinya beda. Ya. Jadi nah Anda bisa menginstal ini di komputer Anda masing-masing untuk latihan sebelum nanti misalnya atau pakai yang di Singapura, tidak jadi masalah. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Oke. Ya, nanti dibaca saja itu dokumennya yang ini ya, bagaimana caranya.
Oke. Apalagi ya? Ya, itu saja dulu sih terkait dengan administrasi. Ya. Cuma sudah saya jelaskan, nanti tinggal dibaca. Kalau ada kesulitan, hubungi saya. Yang perlu dilakukan untuk Anda itu pertama adalah membentuk kelompok, ya nanti untuk tugas kelompok. Tapi rancangan saya itu untuk awal-awal ini nanti masih tugas individu. Jadi masing-masing berlatih, gitu ya. Baru nanti setelah ujian tengah semester kita pakai kelompok. Nah, terkait dengan penilaian, tidak ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam artian Anda tidak perlu datang ke kampus. Ya, tidak perlu juga ujian online. Anda harus duduk di depan komputer pas jadwal ujian, tidak. Ya. Istilahnya saya akan pakai model take home saja. Jadi akan saya berikan soal, Anda kerjakan, kumpulkan ke situs kuliah. Dan jangan khawatir, biasanya saya berikan waktu lebih dari 24 jam untuk mengerjakan. Ya. Kalau mata kuliah yang ujian lewat situs kuliah itu kan biasanya ya jadwal jam 10 sampai jam 12, ya Anda bisa mengerjakan ya jam 10 sampai jam 12 kan. Kalau saya tidak, saya buka 24 jam, paling tidak 24 jam sebelumnya, dan Anda punya waktu paling tidak 24 jam untuk mengerjakan. Ya. Nah, nanti soalnya itu biasanya adalah soal-soal untuk praktek ya, SQL. Ya. Tuh. Jadi lebih leluasa, ya. Lebih fleksibel dan waktunya lebih panjang. Oke, ada yang perlu ditanyakan tidak mengenai itu? Mengenai rencana perkuliahan, mengenai software, mengenai kelompok, ya. 3 orang ya per kelompok. Ini sudah hadir semua kan, 15 orang, jadi nanti 3 orang per kelompok. Ya, tidak kurang, tidak lebih. Oke. Kalau tidak, saya akan mendemonstrasikan sesuatu. Gitu ya. Nah, di dalam aplikasi, jadi MySQL ini tuh meskipun disebut server, itu bukan server dalam artian fisik ya, bukan komputer fisik, tapi server dalam artian software. Nah, server itu artinya melayani. Jadi ketika MySQL server ini diinstal, dia akan siap untuk melayani permintaan dari klien. Nah, tuh. Nah, di dalam server itu biasanya ada beberapa user. Ya. Oke, saya buka saja. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini ada, semoga kelihatan ya, meskipun kecil, ya, nggak bisa diperbesar. Nah, ini berbeda dengan tadi ya, yang ketika saya buka yang AKT 4043C tadi. Kalau tadi kan hanya kelihatan satu di sini ya, ini ada banyak. Kenapa? Ini karena saya login menggunakan akun administrator, atau yang sering disebut, nanti Anda akan mengenal istilah itu di kuliah kita namanya database administrator. Jadi sebagai pengendali server basis data. Ya, misalnya saya bisa menunjukkan status server saat ini. Nah, ya agak lambat ya, harap maklum karena saya menggunakan paket gratisan. Ya. Nah, ini statusnya, Anda bisa lihat. Ya. Servernya jalan, ya, running, dan trafficnya ada. Ini trafficnya kecil karena tidak digunakan. Ya. Koneksinya, ya, dan seterusnya. Saya juga bisa ini melihat status dan variabel sistem yang lain. Sorry. Saya bisa mematikan atau menyalakan server dari jarak jauh. Ya. Ini sementara running bisa saya matikan. Lalu saya juga bisa ini user and privilege. Nah, ini saya bisa
menambahkan atau mengurangi user. Ya. Oke, Anda bisa melihat di sini. Nah, ini adalah nama usernya. Kemudian di sini from host itu artinya kehebatannya MySQL dan juga database server yang lain itu adalah kita bisa menspesifikasi user itu boleh mengakses dari mana saja. Tanda persen di sini, ini tanda persen ya, kelihatan. Itu artinya Anda boleh mengakses ini dari mana saja di seluruh dunia. Ya. Tapi kalau ada kata-kata local host seperti ini artinya ya nggak bisa, harus masuk ke servernya. Tapi itu di luar scope dari mata kuliah kita. Cukup itu saja. Nah, kalau Anda lihat di sini ada root. Nah, kalau di dalam Windows, Microsoft Windows ya, itu user dengan level tertinggi disebut administrator. Itu mahadewa di sistemnya Windows. Kalau Anda pakai laptop atau desktop di rumah dan usernya bukan administrator, Anda nggak bisa nginstal sesuatu, Anda nggak bisa menghapus file-file tertentu, gitu ya. Tapi administrator mahadewa. Nah, ini MySQL itu aslinya berasal dari lingkungan sistem operasinya adalah Unix atau kalau Unix kan sudah jarang, Linux. Ya. Nah, di dalam Linux atau Unix itu mahadewa user namanya adalah root atau akar. Root. Nah, tapi praktek yang ada adalah user root ini disembunyikan. Ini praktek yang baik, ini bukan praktek yang baik ini saya. Ya, hanya saya menunjukkan. User root ini disembunyikan. Kenapa? Karena kalau satu server seperti MySQL ini user root dihack, gitu, lalu user root itu bisa diambil alih, ya, ketahuan passwordnya, habis sudah, semua bisa dibuang, bisa di-del, gitu ya, sampai ya nggak ada apa-apanya, ya, gitu. Maka user root ini tidak boleh diutak-atik, ya. Nah, ini atas nama, ini user dengan nama saya, dan saya diberi wewenang setara dengan root. Ya, ini praktek yang baik seperti itu. Oke, nah, ini ya demonstrasi saja. Oke, nanti kan ada 5 kelompok ya. Maka langkah pertama saya akan membuat ini yang saya ketikkan ini adalah bahasa SQL. Tadi yang sudah saya sampaikan. Ini mirip ya, ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola basis data. Ada materi mengenai ini. Jangan khawatir, akan saya jelaskan. Salah. Oke ya, ini sudah saya eksekusi. Kalau dieksekusi, ini kalau di sini itu biru artinya bagus, tidak ada kesalahan. Dan kalau dieksekusi hijau semua ini Anda bisa lihat. Tapi mana nih kok belum muncul, gitu ya? Nah, ini perlu di refresh di sini. Nah, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Nah, nanti kalau Anda sudah bentuk kelompok, maka masing-masing anggota kelompok itu akan saya, misalnya ya, ini 3 ini kelompok 1 ya, ini maka 3 ini akan saya beri akses ke database ini. Ya, tapi Anda masing-masing juga punya database atas nama Anda masing-masing. Nah, tapi itu nanti saja kalau sudah terbentuk kelompok, dan akan saya demonstrasikan pada Anda bagaimana caranya. Ya, oke. Dan itu semua terjadi di Singapura ya, bukan di komputer saya, itu di Singapura. Jadi meskipun kita tidak bisa ke Singapura, tapi komputer kita bisa jalan-jalan ke Singapura nanti ya, dan tidak perlu sertifikat vaksin atau bebas COVID. Begitu.
sampai di sini ada pertanyaan kah? Pak, mau bertanya, Pak. Iya, silahkan. Kaitannya dengan tadi data yang dilokalkan itu, apakah memakan storage yang besar ya, Pak? Yang lokal? Iya. Nah, itu installernya aja 400 mega, tapi nggak sampai 1 giga sih, tahu saya. Berarti misalnya kita running itu bagusnya disimpan di luar dari drive C gitu ya, Pak? Atau gimana, Pak? Ya tergantung partisi Anda bagaimana kan pengaturan hard disk. Kalau saya soalnya tidak saya partisi, jadi hard disk saya semuanya satu drive saja. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya tidak begitu, ini pribadi ya, saya tidak begitu suka partisi hard disk karena itu membuat saya bingung. Kalau punya satu hard disk, misalnya 1 tera, ya udah itu satu partisi, satu saya pakai semua. Ya. Lebih baik saya buat backup saja daripada saya pecah-pecah partisinya. Nah, partisi itu membingungkan dan tidak optimal menurut saya. Tapi ya itu saya, kalau ada ya monggo saja. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, mari sebentar. Presensi dulu aja, saya ingin melihat wajah-wajah Anda. Ini layar komputer saya soalnya terbatas, jadi kalau pindah-pindah itu agak susah. Ya. Oke, kita lihat sekarang presensi ya. Oops. Oke, Farel, Filemon Kurniawan. Mana ini, Mas Farel? Hadir, Pak. Oke. Bisa on kan, Mas? Sudah, Pak. Sudah ya, kok nggak kelihatan. Oke, ya sudah. Baik, Mas Farel. Anda ini belum pernah ikut kelas saya kayaknya ya? Belum, Pak. Oke, ini pertama kali ya? Ya, pertama. Oke, ya. Oke. Baik. Kemudian Stefanus Visna Fembriato. Ya Pak, selamat siang. Selamat siang Mas Stefanus. Pernah ikut saya belum? Belum ya kayaknya? Belum pernah Pak. Belum pernah, baik. Kenapa kok tertarik ambil manajemen basis data? Ya, saya Karena penasaran. saya tertarik tentang sistem informasi Pak. Oke, baik. Ini pertama kali jumlah mahasiswanya sampai 15. Biasanya itu di bawah 5. Rafael Bernardito Cipta Perdana. Mas Rafael mana ini? Ya Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Rafael. Belum pernah ikut saya juga ya? Ya Pak, belum pernah. Oke. Pertama kali ini. Pertama kali, baik. Nah, kalau ini pernah ini. Kalau saya tidak salah. Mas Mahesa Hastokondaru. Ya Pak, hadir Pak. Nah, pernah kan ya ikut saya? Ya Pak, semester lalu. Iya, oke. Berarti ingatan saya masih bagus. Gitu aja. Baik, Clara Karisa Mirari. Siang, Pak. Oh, ya. Anda pernah ikut saya, Pak, Mbak? Belum pernah, Pak. Belum Baru pernah, kali ya? ini. Oke, baik. Wingky Fernandes. Ini juga muka lama kelihatannya. Ya, Pak, Mas Pak. Wingky. Hadir. Nah, oke. Pernah ikut saya kan ya? Pernah, Pak. Oke, ini juga sama. Ini Mas Gosali Heri Cuan Jaya. Ya Pak. Ya, ini juga. Erina Deborah Tomasowa ini juga sama, ini mana Mbak? Ya. Tuh, Anda tadi ikut analisis perantaraan sistem dan manajemen basis data ya? Oke. Oke, dan Mas R. Julius Setiawan Murti sudah tadi ya. Bisa bertanya maksudnya. Helena Widya Hendrawan? Iya Pak. Oke, Mbak Helena. Pernah ikut saya Pak? Belum ya kayaknya? Tadi di sesi pertama Pak. Oh, oke. Ya, ya. Enggak, di sebelum-sebelumnya belum pernah ya? Iya Pak, belum Pak. Oke, baik. Oke, Clarista Ervanda Violeta. Ya, Mbak Clarista. Hadir Pak. Oke. Dulu pernah ikut saya? Belum Pak, baru Belum. semester ini sama sesi Oke. 1 tadi. Oke, ya. Hendrikus Wenehan.
Mas Hendy. Oke. Nah, ini kok NK itu singkatan apa, Mas? Nugroho Kristanto, Pak. Oke, ya. Berarti, oke. Daniel Estefan Aritonan. Oke, Mas Daniel ya. Rafael Kristiano Wibowo. Rafael. Oke. Ya, sudah terlihat sih. Bisa berbicara kah? Enggak terdengar suaranya, mungkin ada hambatan. Oke, Staniko Erik Wongso. Hadir, Pak. Oke, baik. Ya, presensi. Oke, itu sedikit tadi mengenai apa yang akan kita lakukan dan semua sumber daya yang bisa Anda manfaatkan. Ya. Saran saya, kalau untuk tugas-tugas itu kalau untuk untuk latihan mungkin sebaiknya Anda install saja itu di MySQL. MySQL di laptop atau komputer pribadi Anda, ya, karena tidak perlu pakai paket data kalau itu. Ya. Tetapi kalau ternyata tidak memungkinkan ya pakai yang AWS. Hanya saja AWS-nya ini ya mohon maaf ini karena yang level AWS itu kan cloud computing ya. Cloud computing itu ada tarifnya dan saya mampunya karena tidak dibayar saja ya ini keluar dari kantong saya pribadi itu mampunya yang level paling murah gitu ya. Kalau hanya untuk kelas ini cukup lah, tapi ya kadang kalau dibandingkan kinerjanya ya jadi lambat gitu ya. Maka saran saya kalau nanti uji coba segala macam supaya cepat pakai lokal ya. Nah, kalau sudah yakin jalan misalnya baru dijalankan di cloud atau di Singapura tadi ya, itu. Dan percaya atau tidak ya, ini sering terjadi pengalaman saya di lokal jalan dengan sukses, begitu pindah ke tempat lain nggak jalan. Ya, itu sering terjadi. Ya. Saya dulu pernah di fotografer.net gitu ya, versi baru itu ketika dijalankan di lokal gitu ya, itu jalan bagus, wah cepet gitu ya. Begitu diunggah, servernya ada di Jakarta, nggak jalan, ya. Setengah mati gitu ya. Ya itu faktanya seperti itu. Ya nanti mengapa dan bagaimana caranya dalam perkuliahan akan saya sampaikan. Oke. Baik, mungkin langsung kita lihat saja sekarang materi kita untuk hari ini ya. Oke. Jadi ini database environment and development process. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, ya. Ini dari bukunya Over. Oke, jadi kita nanti akan berurusan dengan data dan database. Orang mengatakan, gitu ya, banyak yang mengatakan data is the new oil. Data itu adalah nantinya akan menjadi komoditas berharga baru. Kita bisa melihat perusahaan-perusahaan seperti Facebook atau Meta ya, Meta yang membawa Facebook, Instagram, WhatsApp, kalau ada TikTok, Google, ya, YouTube, Twitter, Snapchat dan lain sebagainya. Itu mereka main di data. Ya. Ada yang jelas-jelas seperti Facebook itu ya memanipulasi data untuk kepentingan bisnis mereka. Ada yang menggunakan data seperti Google untuk iklan dan lain sebagainya. Tapi ya itulah realita yang kita hadapi. Nah, untuk tahap ini ya kita akan berurusan dengan data yang sifatnya terstruktur. Ya, apa itu? Angka, tanggal, dan teks. Ya, data keuangan itu terstruktur. Ya, kita akan berurusan.
gambar, video, dokumen, PDF misalnya, suara itu termasuk yang tidak terstruktur, dan itu nanti akan disinggung sedikit tetapi di luar ruang lingkup mata kuliah ini. Ya. Nah, intinya setiap sistem itu mengubah data menjadi informasi. Ya. Dan salah satu teknologi yang digunakan itu adalah basis data. Oke. Nah, ini mengulang sedikit bahwa data itu supaya bisa menjadi informasi harus diletakkan dalam konteks. Ya. Ini contoh adalah daftar presensi. Ya, bagi kita daftar presensi itu berguna. Tapi bagi penjual ayam geprek di kantin kampus, daftar presensi itu nggak ada gunanya. Ya, ini. Dan nantinya salah satu tujuan akhir termasuk mata kuliah baru yang saya rancang itu adalah berusaha untuk menampilkan informasi yang terkandung di dalam data. Ya. Wawasan, informasi, maupun pengetahuan apa yang bisa diambil dari data untuk kemudian membantu kita unggul dalam berbisnis atau membantu kita untuk membuat keputusan. Ya, gampangannya begini. Anda akan ambil akuntansi keuangan menengah 3. Maka Anda harus tahu informasi AKM 2-nya dapat berapa, lulus atau tidak. Misalnya seperti itu. AKM 2 itu syarat, AKM 3 syaratnya AKM 2 ya, saya lupa. Atau oke, ambil akuntansi keuangan menengah 1, syaratnya bukan syarat juga itu, ya, saya keliru. Ya, atau skripsi. Anda ingin ambil skripsi, sudah lulus teori belum? Nah, itu Anda harus tahu informasi, Anda sudah lulus teori atau belum. Ya kan? Nah, baru Anda bisa memutuskan apakah ambil skripsi atau tidak. Kalau belum memenuhi syarat lulus teori, ya nggak akan bisa ambil skripsi. Ya? Gitu. Nah, kalau ini saya ini sudah lama ya. Nah, database itu nanti ini ya terpusat. Ya, ini kalau kita lihat ke itu adalah database itu adalah kumpulan data yang diorganisir secara logik dan secara logis ya dan saling berhubungan. Jadi dalam database itu ada pengaturannya, ada strukturnya, ya, ada tatanannya dan itu saling berhubungan. Ya. Nih. Nanti. Nah, keunggulannya apa database ini? Ya, data menjadi independen, tidak tergantung pada aplikasi. Ya. Ini. Lalu data ini bisa kita melakukan yang namanya plan redundancy. Database itu berusaha untuk mengurangi duplikasi data atau redundansi. Tetapi redundansi data itu sebetulnya tetap diperlukan. Backup itu adalah salah satu jenis data redundansi. Dan nanti kita akan melihat kalau database itu bisa dibuat redundant dan tersebar secara geografis. Itu tetap perlu. Tetapi itu harus direncanakan dan tidak akan kelihatan bahwa datanya itu sebenarnya ada banyak yang sama terletak di mana-mana. Ya, kelihatan oleh user satu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah di dalam setiap organisasi itu hanya akan ada satu versi data. Ya, satu versi data. Ketika hanya ada satu versi data, satu versi informasi, satu versi kebenaran, maka membuat keputusan itu menjadi mudah. Saya berikan gambaran begini. Dulu, zaman saya awal-awal jadi dosen, tahun 98 ya, itu sering sekali, setiap tahun ajaran baru, Fakultas Ekonomi itu pusing. Pusingnya kenapa? Karena dari universitas itu ada 3 versi jumlah mahasiswa baru yang berbeda. Nah, nanti bagian admisi ada data sendiri, bagian keuangan data sendiri, KSE data sendiri. Nah, yang benar yang mana? Anda lihat, ya, jumlah mahasiswa baru itu bagi Fakultas Ekonomi menentukan berapa total pendapatan Fakultas Ekonomi dari mahasiswa baru.
Anda sebagai mahasiswa baru kan membayar uang gedung gitu ya, apa sumbangan pendidikan atau apa itu, SPU atau apa istilahnya. Itu kan sebagian untuk universitas, sebagian untuk fakultas ekonomi, bagi pengembangan, ya kan? Nah, jadi per mahasiswa itu kan ada besarannya berapa puluh juta. Nah, jumlah mahasiswa kalikan itu, itulah kemudian kalikan jatahnya fakultas, itulah penghasilan fakultas ekonomi dari mahasiswa baru. Nah, kalau sekarang jumlah mahasiswanya ada 3 versi yang berbeda, yang mana yang harus dipakai? Anda sebagai mahasiswa akuntansi tahu ini, bahwa kalau seperti itu, mana yang harus diakui sebagai pendapatan? Ya, sulit. Itu pertama. Kedua, terkait dengan perencanaan. Mahasiswa baru itu kan harus dibuatkan paket-paket kelas mata kuliah kan. Nah, berapa kelas per mata kuliah harus dibuat? Kalau jumlah mahasiswa barunya berbeda-beda. Kalau bedanya hanya 1-2 orang sih nggak masalah. Kadang bedanya itu bisa ekstrim 1-2 kelas. Nah, ini maka sebaiknya memang hanya ada satu versi data dan informasi di dalam organisasi, dan itu bisa dicapai dengan database. Ya. Dengan demikian diharapkan data itu menjadi konsisten, bisa dibagi ya tanpa mengurangi kualitas dan integritas data, dan nanti akan ada satu standar kualitas data yang baik. Namun juga ada biayanya. Kalau ada manfaat, tentu ada biaya atau pengorbanannya. Pertama, kita butuh personel baru yang punya spesialisasi menangani basis data, yaitu yang disebut sebagai database administrator tadi. Ya. Dan itu berbeda dengan programmer atau orang IT pada umumnya. Ya, memang ya, spesialisasinya di basis data. Lalu ya instalasi dan kompleksitasnya berbeda. Kalau Anda nanti Anda bisa lihat, kalau Anda tuh menginstal MySQL di komputer Anda masing-masing gampang, tapi begitu tuh diinstal di AWS misalnya, kemarin saya menghabiskan waktu 2 hari untuk setting di AWS. Trial and error. Karena apa? Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, ketika habis diinstal itu firewall-nya AWS itu memblokir semua traffic, jadi saya nggak bisa login. Nah, maka saya harus mengatur firewall-nya AWS supaya bisa mengakses MySQL, mengatur user dan lain sebagainya. Ya. Lalu ya perlu backup recovery biasa, dan kadang-kadang ada konflik di dalam organisasi. Ya. Nah, sampai nanti pada mata kuliah ini yang kita pelajari itu adalah data yang sifatnya transaksional atau operasional. Artinya apa? Kita akan belajar bagaimana transaksi datanya direkam dan dicatat, serta kemudian disimpan. Nah, yang masih kurang, belum ada itu adalah data yang sudah direkam dan disimpan tadi mau diapakan. Nah, ini ada di sini nanti. Ya, kalau Anda pernah mendengar data science, data analitik, big data, nah itu tuh sebetulnya ada di sini. Dari dulu Anda di SIA sampai sekarang, ya, itu tuh kita bicara mengenai transaksi. Oh, ada transaksi penjualan. Oh, data barang disimpan di sini. Data konsumen disimpan di sini. Bagaimana caranya seperti itu? Itu transaksional. Tapi transaksi saja tidak cukup. Kalau itu sudah disimpan, lalu mau diapakan? Nah, itu nanti bagian dari sana. Ya. Lalu komponen dari lingkungan basis data. Satu, itu ada alat untuk mendesain dan memodelkan basis data. Anda nanti akan perkenalan dengan itu, yaitu MySQL Workbench. Nah, itu. Nanti kita akan menggunakan MySQL Workbench untuk modeling. Ya. Kemudian ada repository. Repository adalah tempat penyimpanan metadata. Jadi tadi misalnya, dalam repository itu akan ada usernya siapa saja. Anda sudah melihat kan tadi daftar user dari basis data di AWS Singapura tersebut. Lalu ada database apa saja, nah, itu ada di dalam repository. Kalau repository itu rusak, hilang semua data. Repository itu ibaratnya adalah seperti katalog perpustakaan. Ya, oke. Lalu database management system sendiri, software untuk mengelola database.
ada database-nya. Database itu adalah datanya itu disimpan di mana. Dan nanti database ini dimanfaatkan dengan oleh program aplikasi seperti kalau Anda punya Siapma, ya, dan lain sebagainya, itu menggunakan database mahasiswa yang disimpan di satu tempat. Yaitu program. User interface ini adalah sisi yang berhadapan-hadapan dengan user. Ya, jadi nanti user berinteraksi dengan database itu menggunakan user interface. Anda akan menggunakan user interface dari MySQL Workbench. Ada nggak yang lain? Ada, pakai diketik, nanti juga bisa di. Dan database administrator ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola basis data. Sistem developer itu yang nanti mengembangkan aplikasi berdasarkan basis data, dan end user, orang-orang yang menggunakan aplikasi maupun basis data. Kita semua di sini itu kalau terhadap sistemnya Atmajaya adalah end user. Kita tidak mendesain, kita tidak mengelola. Oke. Jadi nanti strukturnya itu seperti ini. Ada administrator pakai user interface mengelola ini semua. End user pakai bisa mengelola semua. Pengembangannya bagaimana? Masih sama seperti analisa perencanaan sistem. Bisa pakai SDLC, bisa prototyping, dan lain sebagainya. Saya kira tidak perlu dibahas, ini sudah di analisa perencanaan sistem. Ya, lalu juga ada beberapa alternatif yang lain. Ya. Nah, sekarang basis data itu juga tidak hanya sama seperti kalau kita membangun sistem, itu tidak hanya melibatkan orang-orang teknis, tidak hanya melibatkan database administrator, tapi juga melibatkan orang lain. Ya. Misalnya, untuk sistem penjualan, data apa yang harus direkam? Jurnal penjualan saja, atau data lain yang harus direkam? Era sekarang ini misalnya ya, pas jualan minuman, Anda bisa juga merekam pada saat transaksi penjualan itu terjadi, cuacanya seperti apa. Sehingga nanti Anda bisa melihat, oh kalau cuacanya panas, minuman apa yang laku. Kalau cuacanya dingin, minuman apa yang laku. Itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Oke. Ada arsitek dan sebagainya ya. Ini. Oke. Dan ini adalah evolusi teknologinya ya. Yang terakhir itu tentunya adalah evolusi di bagian big data ini. Ya. Nanti big data akan ada pembahasan secara khusus. Arsitektur. Ya, nanti kita lihat. Ya. Aplikasi database itu juga bisa ada beberapa level. Ada personal misalnya, itu contohnya Microsoft Access. Ada yang departemental, MySQL itu departemental. Ada yang enterprise. Nah, kalau enterprise ini sudah nanti ukurannya besar sekali ya, petabytes, dan ini butuh aplikasi khusus, dan biasanya MySQL tidak memadai. Ya, MySQL itu ada di level ini. Ya. Nah, yang petabyte dan sebagainya itu harus pakai Oracle misalnya. Ya. Ya. Lalu nanti ada data warehouse, kita juga akan bahas secara khusus. Ya. Lalu, nah ini tadi yang saya, ada data itu kemudian kalau mentah saja ya susah, gitu kan? Maka perlu dibuat visualisasi. Nah, salah satu contoh visualisasinya. Ya, nanti kita bahas secara khusus visualisasi data, jangan khawatir. Ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, ini saya freeze. Oke. Apakah saya bisa didengar? Bisa ya, oke. Ya, tadi saya freeze. Oke, makasih. Baik, itu saja untuk hari ini. Ya, tidak usah berlama-lama. Nanti silahkan Anda membentuk kelompok, mengunduh MySQL, dan menginstal MySQL Server dan MySQL Workbench. Juga melakukan setting MySQL Workbench supaya bisa mengakses database server yang ada di
Singapura. Ya, nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi saya. Oke. Itu saja dulu dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya.